mereka akan mengambil manfaat dari keberhasilan operasi mereka. Demikian analisa saya, silahkan dilanjut oleh hostnya. Terima kasih Bang Hoba, sangat mantap saudaraku. Monggo Bang Syarun, bila ada pertanyaan tentang tema yang diberikan oleh Bang Hoba, tolong buka mute-nya. Monggo Bang Syarun. Bang Syarun. Saya sih gini ya, dari dulu saya pernah berbicara seperti beliau ini ketika saya melihat fenomena yang terjadi di Palestina, di pemukiman-pemukiman baru oleh orang-orang Zionis itu. Modusnya kan sama, mereka membuat kuburan-kuburan palsu dulu sebelum mereka membuat pemukiman. Nah, setelah makam-makam palsu itu dibuat, mereka menamakan dari bangsa mereka, yaitu dari bangsa Yahudi. Nah, setelah selesai membuat itu sebagai bukti bahwa yang punya tanah itu adalah mereka, sehingga mereka mengklaim sampai sekarang kan pemukiman itu banyak. Tapi yang mereka buat dulu kan kuburan-kuburan palsu, termasuk di Masjid Al-Aqsa itu sudah kalau data yang di tahun berapa itu kan sudah ribuan mungkin makam-makam yang dibuat itu, sehingga sampai saat ini mereka ingin menguasai Masjid Al-Aqsa itu. Karena cara-cara yang dilakukan seperti di Palestina itu persis sama dengan cara-cara yang dilakukan di Indonesia. Coba di makam Sunan Bonang itu berapa banyak itu makam-makam Habib mengelilingi itu makam itu yang berdekatan. Itu akan menyangkut kepada generasi kita tentang pembacaan sejarah nanti. Apa yang mereka buat di Indonesia itu persis sama yang dibuat di Palestina. Sehingga generasi-generasi kita akan akan percaya sama narasi-narasi mereka bahwa mereka adalah pendiri bangsa ini, mereka adalah pahlawan. Itu sama, tidak jauh beda. Makanya sebagai orang-orang sebagai orang-orang nasionalis ini, walaupun bukan orang Islam, mereka tidak berbicara nasab tapi berbicara tentang bangsa ini, sejarah bangsa ini. Kalau kedepannya kita tidak punya identitas sebagai bangsa Indonesia, maka rasa cinta kita ini kepada bangsa ini akan luntur. Mungkin begitu aja, host. Mbak Queen, monitor. Bisa dibuka mute-nya. Apa tanggapannya tentang betul sih temanya yang disebut sama siapa? Semuanya tadi betul ya. Itu sudah mewakili sebetulnya. Jadi memang tujuan mereka sama persis sama seperti di Palestina dulu juga gitu. Mereka awalnya bangun-bangun makam. Terus ada yang dikirim yang orang bisa ngerti bahasa Arab, Al-Quran, lalu mendekati warga-warga Palestina untuk lebih meyakinkan warganya mereka bahwa orang ini betul-betul baik gitu. Lalu dipercaya juga ke dalam pemerintahan sampai mereka juga membongkar sistem pemerintahan, pokoknya dia istilahnya kayak cyber ya, tapi untuk memberitahu gitu, untuk memberitahu kepada Israel ini gitu, sehingga lebih melancarkan lagi tujuannya mereka di Palestina. Lalu mereka sama seperti di Indonesia bikin haul-haul gitu. Lalu jadi lama-lama menguasai wilayah tersebut, semakin luas untuk bisa menguasai tersebut. Jadi Palestina itu sempat terlena karena mereka tidak menyadari gitu, sampai akhirnya seperti sekarang. Nah, alhamdulillahnya itu Indonesia ini kebetulan untung belum terjadi gitu seperti di Palestina, udah ketahuan duluan ya. Alhamdulillah sih, mungkin melalui tangannya Kiai Imad gitu ya. Jadi kalau mereka bilang kita mukimat, mungkin sebenarnya mereka rasa kesal mereka gitu terhadap Kiai Imad. Jadi kita ini yang mendukung beliau gitu, selalu mereka bilang mukimat gitu kan. Ya mungkin karena itu gitu. Ya jadi dia benar kata tadi yang disebutkan bahwa
mengaku-ngaku cucu Nabi mungkin dengan pengaruh dan kepercayaan orang-orang terhadap mereka, lalu dia memanfaatkan hal tersebut gitu, karena berpikirnya nanti kalau itu sama cucu Nabi kualat gitu kan, kalau mau melakukan apa sama cucu Nabi takut kualat nih, mau nangkep takut kualat gitu, nanti di sana nggak ada syafaat. Padahal kalau orang-orang yang benar-benar memahami gitu ya, memahami agama dengan benar gitu, bukan cuman ketika datang kajian atau ngaji itu sekedar ngaji aja keluar kuping kanan kiri, kalau tidak dipahami percuma juga gitu. Kalau mereka tahu gitu kok bisa gitu ya, masa memberi syafaat bisa turun temurun ya kan, sedangkan Rasulullah sendiri aja kan memang terhadap anaknya sendiri aja dia bilang, kalaupun kamu berbuat kesalahan saya tidak bisa menanggung, tetap itu urusan Allah, istilahnya bahasa kasarnya ya, tetap aja itu tanggung jawabmu terhadap Allah kan gitu, biarpun kamu aku tidak bisa menjamin kan gitu kan. Harusnya di situ kalau kita umat Islam aja tahu kisah itu, harusnya kita tidak terdoktrin dengan adanya syafaat yang diberikan oleh Habib-Habib, seolah-olah mereka kok jadi kayak panitia surga, kan semuanya sudah diba'alawikan gitu kan, sampai Allah sendiri aja diba'alawikan ya kan, man rabbuka ya kan, Habib Abdullah Al-Haddad, berarti kan udah diba'alawikan sampai Allah diba'alawikan, jadi sampai malaikat semua udah dipegang sama dia kan gitu. Oke Mbak Win, makasih Mbak Win ya. Bentar ya Mbak Win. Oke. Iya. R Bagus, assalamualaikum. Tolong dibuka mic-nya R Bagus. Aku belum ya. Ya sebentar, setelah Bang R Bagus ya. Atau Bang Rama dulu nggak apa-apa. Pak Rama dulu aja. Pak Rama aja. Silakan. Oke, saya tertarik sama poin yang mana nih? Yang 3 ini. Bikin makam palsu, motif dia bikin makam palsu itu apa loh sebenarnya? Apakah sama riwayatnya dengan yang ada di Yaman? Mereka itu membuat makam-makam palsu seakan-akan nenek moyang dia itu udah ada duluan di situ. Akhirnya orang-orang Badui dengan mudahnya dibunuh. Sama Bang. Betul Sama ya? tujuannya itu. Sebentar jangan di Sejarah. sebentar ya. Oh berarti motifnya dia gitu ya? Nanti bisa Bang Oba yang menjawab. Oke. Ini langsung dijawab aja Bang Oba. Nanti dulu harus Oke. Oke, R Bagus monggo. Bisa ditampung kok sama Bang. Iya. Monggo R Bagus. Saya berharap ini dengan adanya komal-komal seperti ini dan rekan-rekan yang bermacam-macam punya keahlian ini seperti Dr. Khobah ini dan hosta yang lainnya, saya berharap makin banyak gitu karena mencerdaskan sekali. Efeknya di masyarakat itu sangat jelas-jelas terasa. Saya posisi di Jakarta ya, terutama di Jakarta Timur, daerah Halim, Dwi Korah. Saya tinggal di situ. Di situ dengan adanya ini sangat berpengaruh sekali. Saya kalau di medsos memang tak pandai saya merangkai kata-kata. Nah tapi kalau di dunia nyata alhamdulillah saya berusaha mensosialisasi dari yang terdekat, keluarga saya, warga saya, sampai rekan-rekan saya yang saya ketahui dia dulu adalah donatur daripada kegiatan-kegiatan Habib itu saya rangkul, saya sadarkan, ayo coba lihat di TikTok, ayo coba lihat di YouTube. Saya sadarkan, alhamdulillah yang saya rasakan ada perubahannya. Coba kalau kita lihat ke Jakarta, baik di wilayah Tebet, baik di wilayah Condet, baik di wilayah Petamburan, baik di wilayah Kebonjeruk, itu sudah sepi. Majelis mereka sudah banyak yang sepi dan sampai ada yang tutup. Begitu. Jadi saya harapkan di sini rekan-rekan terus bersemangat. Memang pemerintah itu tidak bisa mengambil langkah langsung. Kalau ini kan doktrinasi mereka ini udah berlangsung puluhan tahun ya. Makanya di sini harus disaring dulu, dipisahkan dulu, banyak yang disadarkan dulu. Setelah disadarkan pasti akan ada tindakan tegas. Begitu. Jadi rekan-rekan tetap semangat lah, itu harapan saya gitu. Dan mudah-mudahan makin banyak lagi orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya itu berani menyuarakan ini.
Oke, dilanjut yang lain. Bang Opi. Mohon dibuka mic-nya Bang Opi. Apa ya, udah pada lengkap semua, udah terwakili semua. Gini aja dah, gini dah. Saya berharap ya, mukibin seperti Sakera, terus yang sering masuk lah, mukibin yang udah kita kenal semua ya. Kalau bisa host jadi naikin host, percuma host. Kita ngomong panjang lebar juga nggak bakalan didengerin, cuma buang-buang energi. Kecuali muhibin yang baru yang harus kita lurusin gitu. Kalau mereka nih masih bingung. Tapi kalau muhibin yang ada Sakera, terus Soleh, si Adam, itu percuma, buang-buang waktu, buang-buang energi. Kalau saya bilang seperti itu, harapan saya yang begitu-gitu nggak usah dinaikin. Yang perlu dinaikin muhibin yang belum kita kenal, yang masih mencari-cari informasi, mencari-cari kebenaran itu seperti apa, seperti itu. Yang saya rasa itu apa ya? Perlu gitu loh, perlu kita kasih info, perlu kita edukasi gitu loh. Tenang Bang, itu ada triknya dari hostnya nanti. Aman itu. Iya. Jadi kalau model-model musik yang aku pada kayak si Sakera, si Adam segala macam tuh udah nggak perlu lagi sih sebenarnya. Buang-buang energi. Gitu aja. Mas, lanjut. Oke, Satria Kuda Putih, mohon dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Satria yang panas ya. Lembut-lembut. Assalamualaikum. Nah, ini udah malam, udah wayahnya kita berlembut-lembut ria. Kalau siang, sore, pagi itu memang kita harus keras. Sekarang ini modelnya senggol bacok gitu aja. Nah, tapi kalau udah malam ini, iya, sekarang ini gini loh host. Kita kan selama ini sering berbaik-baik hati dengan Habib Alwi ini kan ya, sering ramah, masih kita menghargai dia sebagai manusia, ya kan? Tetapi kan kita ternyata tidak dihargai sama sekali sebagai manusia. Nah, artinya kebaikan kita sebagai anak bangsa terhadap Bani Ba'alwi ini ternyata kan sudah teruji bahwa mereka balas dengan caci maki, mereka balas dengan umpatan-umpatan. Bani Ba'alwi yang PKI nuduh kita yang PKI. Ba'alwi yang suka istri orang, kita yang dituduh. Ya kan? Ba'alwi yang ngebom Borobudur nggak ngaku. Kan gitu. Ba'alwi kayak Lutfi ini yang ngerampok Jatman, ngerampok sejarah NU, ya kan, memalsukan makam Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan ini. Begitu kita kemukakan itu, mereka nggak pernah ngaku, malah kita dibully sama Habib itu, sama muhibinnya. Nah, artinya dari pelajaran-pelajaran ini ternyata semakin kesini mereka itu semakin menginjakkan kepalanya. Maksudnya semakin menginjak kepala. Kita kasih hati minta empela. Habib ini, Bani Ba'alwi ini kan memang manusia-manusia yang nggak tahu diri. Manusia-manusia yang nggak tahu diri bahwa mereka itu memang sebetulnya cucu Yui yang nggak ada arti. Maka benar apa kata Kang Hobah tadi, strategi yang mereka jalankan di bumi Nusantara ini adalah sama persis dengan strategi Yahudi pada saat akan menduduki bumi Palestina 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu mereka mulai memalsukan makam, memalsukan sejarah, mengklaim pahlawan-pahlawan di bumi Palestina. Hari ini bumi Palestina sudah bisa mereka klaim sebagai bumi mereka. Buktinya banyak makam-makam leluhur kami, itu kata-kata mereka kan sama persis dengan apa yang dilakukan di Indonesia ini. Beruntungnya kan ada Kiai Imad yang segera menyadarkan kita semua. Kita ini kan rata-rata mayoritas ya mantan muhibbin, ya, terutama saya. Mungkin Kang Nanang enggak ya. Saya ini mantan muhibbin, saya ini korban pendawiran yang mungkin
elit-elit petinggi-petinggi PBNU nggak tahu kalau selama ini saya sering didawir sama Habib Alwi ini. Kami yang di grassroots itu yang merasakan. Maka wajar ketika PBNU tidak terkesan tidak menggubris, terkesan tidak ada perhatian, terkesan tidak merasakan dawiran-dawiran dari bani-bani Mbak Alwi ini, mereka seolah-olah pasif dan terkesan tidak berani mengeluarkan statement-statement yang keras, bahkan untuk tingkat basul masail pun mereka tidak berani ambil kebijakan. Kenapa? Karena mereka udah nyaman di posisinya sebagai elit-elit petinggi-petinggi di PBNU. Bahkan hari ini di seluruh jajaran NU, baik itu dari PB sampai ke MWC, itu banyak sekali bercokol Habib Alwi ini. Mereka dikasih ruang, dikasih tempat, dikasih posisi. Nah, kan tetapi bagi saya begini, Kang Nanang, saya tanpa NU saya akan tetap berjuang menyampaikan kebenaran bahwa Bani Alwi ini bukanlah cucu Nabi. Saya tanpa kebijakan pemerintah, tanpa kebijakan presiden yang memutuskan bahwa Bani Alwi ini adalah memang penipu, gitu, memang perampok sejarah, saya akan tetap berjuang menyampaikan kepada umat bahwa Bani Alwi ini memang perampok sejarah, pemalsu makam, pengklaim pahlawan, pengklaim bendera kita, dan perampas bangsa ini. Saya dengan atau tanpa yang lain, tanpa organisasi PWI misalnya, saya akan tetap mewakafkan jiwa raga saya untuk tetap menjaga kemuliaan nasab Kanjeng Nabi, untuk tetap menjaga kemuliaan Kanjeng Nabi yang sudah dikoyak-koyak sampai bani-bani Alwi ini. Saya sudah komitmen seperti itu, Kang Nana. Artinya, saya berterima kasih hari ini sudah puluhan juta umat tersadarkan. Sudah puluhan juta umat yang tidak lagi menjadi budak-budak spiritualnya Bani Alwi. Berkat siapa? Bukan berkat struktur PBNU, bukan berkat pemerintah, bukan berkat petinggi-petinggi organisasi MUI, bukan. Tapi berkat kita rakyat-rakyat kecil yang dianggap remeh ini, yang setiap hari, tiap waktu, tiap malam bercokol, nongkrong di komal-komal ini, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada umat bahwa sebetulnya Bani Alwi ini bukanlah cucu Nabi, tapi mereka penipu-penipu yang berjubah agama. Kan begitu. Jadi yang hari ini seolah-olah kita tidak memiliki peran, tidak memiliki fungsi, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat apa-apa, tetapi kita sudah membuktikan bahwa kita cinta kepada Kanjeng Nabi dan kita siap mati untuk membela kemuliaan Kanjeng Nabi. Maka manfaatkan ruang-ruang komal seperti ini sebagai media jihad kita. Selama ini seolah-olah kita abai. Selama ini seolah-olah kita tidak peduli ketika nama Kanjeng Nabi dicaplok sama Bani Alwi, ketika zuriat-zuriat Kanjeng Nabi dicaplok, diklaim sama Bani Alwi, tetapi kerjaan mereka provokasi, kerjaan mereka umpat sana umpat sini, bahkan kiai-kiai kita dikatakan anjing, dikatakan babi, kiai-kiai kita dikatakan LGBT, kiai-kiai kita dikatakan sebagai PKI lah segala macam. Selama ini seolah-olah kita abai dengan negeri ini. Tapi berkah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, hari ini kita semua bergerak. Hari ini kita semua menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Alwi selama ini hanyalah menipu umat, tapi menggunakan simbol-simbol agama Islam. Terakhir, Kang Nanang, saya mau sampaikan untuk yang kesekian kalinya bahwa sebetulnya Bani Alwi ini tujuannya bukanlah untuk memuliakan Kanjeng Nabi, bukanlah untuk memuliakan ajaran Islam yang suci, tapi tujuan Bani Alwi ini murni untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Tujuan dari Bani Alwi ini murni untuk menghinakan Kanjeng Nabi sehina-hinanya di mata umat. Bukan hanya di mata umat Islam, tetapi juga di umat-umat agama yang lain. Kenapa? Kita bisa cek fakta. Ajaran-ajaran khurafat di buku-buku mereka. Bagi Muqaddam mengaku Allah, bagi Muqaddam mengaku Mi'raj 70 kali, bagi Muqaddam pada saat lahirnya mengatakan bahwa Allah menampakkan wajahnya. Bahkan ajaran-ajaran mereka menghalalkan kita untuk berembas susu perempuan di pinggir jalan untuk menghindari nafsu syahwat.
Bahkan ajaran-ajaran mereka katanya leluhur mereka bisa memadamkan api neraka. Ini sebuah Host, terus kesesatan. dulu host, ada telepon host. Nggih. Assalamualaikum. Ini sebuah kesesatan dan ini menghinakan ajaran Islam di tengah muka bumi. Ini menghinakan ajaran Islam di tengah semua umat beragama. Seolah-olah agama Islam ini agama yang penuh dengan halusinasi. Karenanya sekali lagi saya sampaikan kesimpulan, tujuan Bani Ba'alwi di muka bumi ini adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan menggunakan simbol-simbol agama, jubah-jubah agama. Tujuan Bani Ba'alwi di muka bumi ini adalah untuk menghinakan Kanjeng Nabi sehina-hinanya di mata dunia. Karenanya hari ini mari kita berjihad, sama-sama kita suarakan bahwa Bani Ba'alwi bukanlah cucu Nabi, tapi mereka adalah penipu yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Masih Mbak Galung, mohon dibuka mic-nya Mbak Galung. Aku dulu ya Bang. Dari semua narasi-narasi teman-teman semua sudah mewakilin. Saya mendengarkan saja. Karena itulah mereka sampai titik darah penghabisan saya terus berjuang di media sosial. Cacian, makian, ancaman, bahkan saya terakhir mau dikasih uang saya tidak mau dan TikTok saya ke Bennett yang itu saya akan terus bilang Galuh Banjar akan seperti ini. Tantangan saya lebih berat karena saya adalah orang Kalimantan Selatan, karena Habib di sana, Mukibin di sana tidak rela kalau orang Kalimantan itu pro ke tesis Kiai Imaduddin. Jadi tantangan saya lebih berat ketimbang teman-teman. Nyawa taruhannya bagi saya untuk menyuarakan ini. Tapi alhamdulillah keluarga saya sangat pendukung saya. Jadi minta doanya saja. Mungkin terjadi satu saat atas diri saya minta doa Al-Fatihahnya aja nanti. Itu aja sih. Silakan yang lain. Mbak Galung. Ada pertanyaan lain? Teman-teman untuk ke Bang Obah. Bang Anang. Oh ya monggo. Saya kepengen saya pengen tanya sama si abangku, Abang Satria. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi dari 8 poin yang ada di sebelah kiri kita ini. Izin turunnya di sini udah maghrib ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dari 8 poin yang sebelah kiri ini, kira-kira poin yang mana yang berat untuk bisa ditanggulangi gitu loh. Kalau semua saya rasa sudah semua ini ya, nggak ada perlu yang ditakutin segala macam. Yang agak susah ini yang poin kedua kayaknya Pak. Ya betul yang disampaikan Kang Rama. Hari ini sebetulnya PBNU memang sudah di NU ya khususnya secara struktural itu memang sudah disusupi, itu yang tadi saya sampaikan. Makanya itu memang tugas yang paling berat. Akan tetapi untuk 2026 nanti itu kan ada Muktamar Nahdlatul Ulama. Insya Allah Gus Yahya dan Kiai Miftahul Hayat juga nggak bakal akan ada di pilihan. Karena memang begini, saya sudah masuk ke beberapa petinggi-petinggi juga di Nahdlatul Ulama bahwa ternyata hari ini 90% struktural NU sudah mendukung tesis Kiai Imad, tapi mereka masih diam. Kenapa? Karena memang mereka masih ada di dalam jalan struktural dan adab di tubuh PBNU itu kan tahu sendiri. Kan kita memang harus berkhidmat dengan cara siapapun pemimpinnya. Kita harus ikuti walaupun di hati rada dongkol. Termasuk saya ada di salah satu struktur. Saya ketua Tanfis. Tidak perlu saya sebutkan saya di struktur apa. Akan tetapi saya akan tetap berjuang. Sudah hampir 3 tahun ini saya berjuang di Komal ini. Walaupun banyak di tubuh NU sendiri, mungkin banyak yang benci saya ya, banyak yang benci saya di awalnya, tapi sekarang mereka sudah tersadarkan dan sekarang udah nggak ada lagi yang komen, apalagi membuli saya, apalagi sampai mengancam-ngancam. Nggak ada yang berani,
Kenapa? Karena saya yakin pada saat kita berpegang teguh kepada kebenaran, pada saat kita berpegang teguh kepada jalan Allah, kita akan mendapatkan perlindungan. Maka saya berdoa juga untuk Mbak Galuh tadi itu. Beliau memang perjuangannya keras di Kalimantan Selatan sana, karena di sana daerah basis. Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, berikan kemudahan dalam semua urusannya, Amin. sehingga bisa menyampaikan informasi, mengedukasi kepada umat bahwa Bani Ba'alwi ini penipu, bahwa Bani Ba'alwi ini bukanlah cucu Nabi.